sosialisasi budaya positif. Diseminasi sosialisasi budaya positif dari Bapak Ustaz Haji SPD. Yang pertama, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka dengan acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Bapak Agus Eko Wibowo SPD. Kepadanya kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji, guru penggerak angkatan 11 Korwil di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang senantiasa kami harapkan manfaatnya. Bapak Ibu karyawan SD Negeri Pontianak 2 yang selalu kami hormati dan juga kami banggakan, izinkanlah pada siang hari ini kami menyampaikan sepatah dua patah kata pada acara sambutan kegiatan sosialisasi budaya positif SD Negeri Pontianak 2 sebagai bagian dari program pendidikan guru penggerak Kemendikbud-Ristek pada hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2024 yang dilaksanakan di SD Negeri Pontianak 2. Sosialisasi budaya positif merupakan kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak SD Negeri Pontianak 2 menjadi harapan dari kegiatan ini, yaitu bahwa kegiatan budaya positif yang akan diterapkan di sekolah SD Negeri Pontianak 2 ini yang nantinya akan membawa budaya positif, budaya yang restitusi dan aturan-aturan yang semuanya melalui kegiatan ini nantinya akan mempunyai dampak yang sangat berharga dalam kegiatan yang dilakukan di SD Negeri Pontianak 2. Besar dari harapan kami, semoga Pak Ustaz Haji dalam mengikuti program CGP tahun 2024 angkatan ke-11 semuanya itu membawa perubahan. Seiring sejalannya waktu perkembangan dari teknologi, maka besar harapan kami teknologi ini bisa untuk membawa informasi ke masyarakat luas tentang budaya positif yang ada di SD Negeri Pontianak 2. Kami yakin dengan adanya informasi yang positif dari luar yang bersumber dari dalam ini, maka SD Negeri Pontianak 2 tambah eksis, tambah mendapatkan penghargaan berupa apresiasi, sehingga kegiatan yang kita rencanakan, kita programkan bisa terwujud dengan baik. Alhasil SD Pontianak 2 ini di lingkungan sebagai harapan yang menjadi tumpuan bagi generasi bangsa
yang selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita budayakan budaya positif agar semuanya itu bisa membawa kemaslahatan bangsa dan negara yang diawali dari anak-anak kita dari sekolah dasar. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan dari kepala sekolah, semua program yang dilaksanakan oleh CPP tahun 2024 khususnya Sondaji, semuanya itu tidak ada halangan, mestinya berdampak positif bagi SD Negeri Pondok 2. Sekian dari kami, dan kami hanya berdoa semoga kita senantiasa diberi sehat walafiat. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Agus Eko SPP yang telah memberikan sambutan dalam kegiatan saya sebagai CPP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap di acara sosialisasi budaya positif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pahojanul 2, Bapak Ibu guru, staf SDN Pahojanul 2 yang saya hormati. Yang pertama dan paling utama, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah semuanya bisa berkumpul dalam acara ini, di acara sosialisasi budaya positif atau diseminasi budaya positif di SDN Pahojanul 2 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan manfaatnya untuk kita, untuk anak didik kita, ataupun pendidikan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya Sondaji SPP selaku calon guru penggerak angkatan 11 akan memandu Bapak Ibu guru semuanya tentang diseminasi atau sosialisasi budaya positif di aksi nyata modul 1.4. Di sini saya akan mencoba berbagi praktik baik kepada teman-teman semuanya tentang apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini, dimulai dari modul 1.1 sampai ke modul 1.4. Di antaranya modul 1.1, modul 1.2, 1.3, dan 1.4. Sebelumnya ini perkenalkan, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di kelas 163 angkatan 11 BPPB Jawa Tengah, di mana pengajar praktik saya adalah Ibu Isma Nuriani SPD, dan ada fasilitator saya yaitu Bapak Sundibya Santosa SPD MPD.
Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Pepe dan Bapak Fasil yang telah memberikan dan membimbing saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada saya, apa yang diberikan kepada saya bermanfaat untuk saya khususnya dan umumnya untuk pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu modul 1.1. Di sini ada refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Yang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, di mana KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena pada intinya manusia itu sebagai makhluk sosial tidak hanya mencapai untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa mencapai derajat tinggi sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik ataupun kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas, yang baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Inilah yang ada dalam KHD yang Bapak Ibu guru semuanya itu bagaikan bapak tani atau kebun yang merawat tumbuhan biji jagung, gimana biji jagung itu agar bisa tumbuh besar, menghasilkan dan bisa berkualitas pokok, ya jagung gede itu. Nah itu. Selanjutnya semboyan Ki Hajar Dewantara juga ada 3. Yang pertama Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di mana Ingarso Sungtulodo artinya bahwa seorang guru atau pendidik ya harus menjadi panutan atau memberi contoh kepada anak didik, terutama untuk diri kita sendiri, anak didik kita, lingkungan sekolah, warga, masyarakat sekolah. Yang kedua, Imadyo Mangunkarso berarti di tengah membangun atau memberikan semangat, kemauan ataupun niat. Ya, jadi guru itu harus bisa memberikan support kepada anak didiknya, yang memberikan kemauan ataupun niat yang baik kepada anak didiknya. Dan yang ketiga Tuturi Handayani, di mana Tuturi itu di belakang atau mengikuti dari belakang, dan Handayani berarti memberi semangat. Bapak Ibu guru semuanya di sekolah ya akan selalu memberi semangat, mendorong anak-anak didik kita agar selalu semangat dalam belajar, mencapai cita-cita yang diinginkan agar berhasil di kelak kemudian hari.
Selanjutnya itu modul 1.1 dan selanjutnya ada modul 1.2, di mana di modul 1.2 itu membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama ada nilai mandiri. Apa itu sih nilai mandiri? Nilai mandiri akan muncul dalam seseorang jika melakukan sesuatu tanpa ada perintah terlebih dahulu, baik dari pimpinan ataupun siapapun. Keinginan untuk maju dan berkembang menjadi kunci tumbuhnya kemandirian. Yang kedua ada nilai reflektif. Reflektif merupakan sebuah usaha atau menilai atau mengkaji atas apa yang telah dilakukan seseorang. Apakah yang itu berdampak negatif ataupun positif, baik bagi dirinya ataupun orang sekitar. Sikap ini pula yang akan menjadi dasar untuk melakukan kegiatan atau tindakan selanjutnya. Selanjutnya ada kolaboratif. Sikap ini merupakan sebuah usaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, misal dengan orang tua, komite, rekan pendidik di sekolah, ataupun dengan rekan pendidik dengan komunitas lain seperti di tingkat gugus, dapin, ataupun kecamatan. Hal ini penting karena dengan berkolaboratif pastinya kegiatan ataupun permasalahan semua akan mudah kita lakukan. Yang keempat ada inovatif. Inovatif ini bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan atau kreasi baru. Jadi Bapak Ibu bisa berinovatif, membuat sesuatu yang baru tentang pembelajaran ataupun yang lain yang bisa mendorong anak didik kita agar selalu semangat belajar dan semangat menuntut ilmu. Yang kelima, berpihak pada murid. Guru memfasilitasi bakat, minat, cita-cita anak sejauh yang diinginkan selama kita bertahan dengan kebenaran. Artinya ketika kita ada murid yang memiliki cita-cita yang baik, bagus, cita-cita yang tinggi, kita sebagai guru harus bisa mensupport, membimbing dia agar bisa mencapai derajat yang diinginkan. Ya. Selanjutnya peran guru penggerak. Yang pertama ada pemimpin pembelajaran. Sebagai guru penggerak harus mampu melaksanakan peran pertama, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, cuma guru penggerak ya, Bapak Ibu guru juga semuanya di kelas masing-masing adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran mampu mengkondisikan pembiasaan perilaku baik dengan memberikan keteladanan serta menerapkan sistem atau aturan yang konsisten di dalam kelas maupun di sekolah. Selanjutnya ada menggerakkan komunitas praktisi. Ya, di sini mampu menggerakkan orang lain untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya profil pelajar Pancasila pada anak, di mana dapat menggerakkan komunitas yang ada di sekolah ataupun gugus atau dapin maupun tingkat kecamatan. Banyak sekali contohnya ya, komunitas-komunitas praktisi yang sekarang sudah ada. Yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, di mana di sini harus mampu menjadi mentor atau coach bagi guru lain untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada anak di kelas dan sekolah masing-masing. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Guru penggerak harus mampu membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam ataupun di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau memecahkan permasalahan bersama. Karena dengan kolaborasi yang pasti suatu masalah akan menjadi lebih ringan kita selesaikan bersama-sama berkolaborasi dibanding kita selesaikan dengan sendiri.
Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid, di mana membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Salah satunya dengan cara membiarkan ekstrakurikuler. Ya, Bapak Ibu bisa menciptakan kepemimpinan murid dengan berbagai kegiatan. Ya, selanjutnya ada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di mana kemarin kita juga sudah membahas di pendampingan individu 2 tentang visi, ya, di mana visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual atau gambaran kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Di mana kegiatan kemarin itu ternyata luar biasa. Bapak Ibu, visinya kita rumuskan bersama, itu suatu cita-cita yang sangat mulia pendidikan kita. Ya, visi saya yang kemarin sudah dibahas, yaitu mewujudkan generasi yang berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, beralat mulia dan bernalar kritis. Di mana dalam modul ini saya membuat prakarsa berbahan dengan memanfaatkan IT untuk pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya ada modul 1.4. Nah, di sini membahas tentang budaya positif. Kalau saya pengen tahu, coba Pak Ilham, dalam budaya positif ini contohnya apa saja yang sudah kita laksanakan di sekolah kita? Ya, kalau Pak Ibu Ya. Ya. terus sholat Ya, betul. jalan sehat, Ya. sehat yang sempurna seperti yang kesalahan kita lakukan Ya. sehat, itu termasuk contoh budaya positif dengan tadi. Ya, luar biasa budaya positif yang ada di SD kita ya. Semoga kita tetap istiqomah melaksanakannya. Demi apa? Demi menciptakan atau mendidik anak-anak didik kita menjadi anak yang berkarakter luar biasa. Betul. Budaya positif dalam modul 1.4 itu ada beberapa sub-sub yang dipelajari, di mana disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Terus ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, ini saya akan bahas satu persatu. Dari pertama yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin? Di sini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, sepertinya secara umum ini kan, dengan kita disiplin, apa kita tidak menjadi tidak nyaman. Nah, ini secara umum cenderung menghubungkannya ke situ. Tapi apa? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran pada anak, ya artinya bukan cenderung ke tidak nyamanan. Kalau tidak nyaman berarti masih dipaksa, betul. Tapi di sini itu cara bagaimana menumbuhkan kepada anak bahwa kita disiplin itu atas dasar hati nurani
bergeraknya hati diri sendiri, yang tanpa bersokokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan juga memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikannya apa aja? Ya, seperti dalam tayangan ini ada profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam hal ini akhlak pribadi kepada manusia, kepada alam, ya, kepada negara ataupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada berkebinekaan global. Di sini mengenal dan menghargai budaya dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Terus ada bergotong royong, di mana anak itu bisa berkolaborasi, peduli, dan bisa berbagi. Selanjutnya mandiri, di mana kesadaran akan diri dan situasi. Bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, refleksi, serta mengambil keputusan. Yang terakhir ada kreatif. Di sini anak bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Inilah profil pelajar Pancasila yang kita cetak kepada anak-anak didik kita agar memiliki karakter, yaitu karakter yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Di mana nilai-nilai ini adalah termasuk nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ketika kita bergerak melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Di sini ada 3, ya. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasi seseorang ketika melakukan sesuatu itu karena apa? Karena motivasinya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, ini termasuk motivasi eksternal. Artinya pengaruh ini datangnya bukan dari diri sendiri, tapi ada sebuah hukuman. Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga salah satu dari motivasi eksternal. Ketika mendapatkan imbalan, ya, apalagi misalnya diiming-iming uang sebanyak berapa miliar, seseorang pasti melakukan sesuatu dengan motivasi itu tergerak. Ini yang kedua, ini termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi internal. Intinya kita melakukan segala sesuatu itu dengan motivasi menghargai diri sendiri. Contoh, misalnya kita sudah diberi rezeki sehat, ya, badannya kuat. Artinya apa? Dengan kita bersyukur kepada Allah, ya, kita niatkan bersyukur,
menghargai diri sendiri, nah, kita bergerak melakukan sesuatu, ya. Nah, ini termasuk motivasi internal. Karena apa? Datang dari badan atau kita diri sendiri. Nah. Selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Nah, kita tadi sudah tahu ada motivasi yang bersifat eksternal dan internal. Nah, ada yang karena ketidaknyamanan hukuman, ada yang karena penghargaan, ada yang karena diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apa pengaruhnya? Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, contoh saja, anak itu punya bakat di bidang tertentu. Ketika motivasinya ini penghargaan, ya, itu di sana ada lomba, hadiahnya 1 miliar, ikut semama. Ketika juara 1 ada di desa lomba sama, ya, hadiahnya 100.000, males lah, gak ikut. Nah, ini jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, nah ini kehilangan motivasi dari dalam. Nah, ini dihukum oleh penghargaan hanya karena sebuah penghargaan. Nah, yang kedua ada penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu bentuk yang diberikan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini Anda akan mendapatkannya. Ya, penghargaannya itu suatu benda, jadi tidak efektif untuk orang yang melakukannya. Terus jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekarang sebelumnya. Ini kadang yang sering terjadi dengan seseorang atau anak didik kita, ya. Ketika mengikuti suatu perlombaan, kalah, akhirnya berkecil hati, jadi minder, akhirnya nggak ikut lagi lah, tahun depan lah, ya, karena nggak ini. Ini penghargaan tidak efektif. Yang artinya hanya suatu penghargaan, terus dia itu tidak mendapatkan, akhirnya menjadikan anak tersebut berkecil hati dan tidak mau melakukannya lagi atau melakukannya lagi. Yang ketiga ada penghargaan merusak hubungan. Nah, ini ketika seseorang diberi penghargaan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, saya kira ini juga yang nggak baik, ya. Artinya hal-hal yang ada sifat-sifat penyakit hati ini yang kadang muncul dalam seorangnya tadi. Artinya apa? Ketika ada anak yang mendapatkan hadiah, terus yang lain menjadi iri, kan? Terus apa? Di samping iri, jadi tidak menyukainya, akhirnya dikucilkan. Jangan, itulah jangan teman sama itu. Ya, ini karena hanya sebuah penghargaan. Terus jika seorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, ini. Terus penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ya, jelas dengan adanya penghargaan, ya pastinya ya anak-anak kadang akan bersaing. Saya harus ranking 1, saya harus ranking 1, semuanya bersaing.
Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Akhirnya anak yang merasa dirinya tidak mampu akhirnya menjadi males lah. Itu banyak orang-orang kita yang di atas saya mau berhenti aja lah, biarinlah. Nah ini adalah penghargaan yang bisa merusak hubungan. Selanjutnya ada penghargaan menghukum. Dapat penghargaan tapi menghukum, yaitu penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, ya, mereka yang mendapatkan rank kedua akan merasa dihukum. Ya, dia pengennya rank 1, dapatnya rank 2. Ya, padahal rank 2 itu penghargaan, tapi apa? Akan merasa dihukum dengan adanya tersebut. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ya, karena pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Itu kalau orang niatnya melakukan sesuatu karena ada aturan atau hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini adalah penghargaan menghukum. Nah, selanjutnya apa itu hukuman? Hukuman adalah bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dan bisa berupa fisik maupun psikis. Contohnya banyak ya hukuman-hukuman yang terjadi di pendidikan pertama ini. Apakah itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, ini konsekuensi. Jadi sudah disepakati, direncanakan, dibahas, disetujui. Ya, apabila tidak nyaman, tapi ini hanya untuk jangka pendek. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Setelah tadi tahu pengertian hukuman dan pengertian konsekuensi, terus apa bedanya sih? Perbedaannya adalah dari hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ketika Bu Umi melanggar dihukum, kira-kira sakit hati apa enggak Bu Umi? Ini adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya, tidak melakukan konsekuensinya apa? Berarti harus terjadi. Membuat anak sakit untuk hukuman fisik ataupun hati untuk jangka waktu lama, terutama hukuman yang fisik, ya, baik psikis ataupun fisik, itu bisa membekas untuk anak, ya, misalnya dengan fisik menjadi cacat atau yang bagaimana itu, ataupun psikis, jadi anaknya jadi murung, ya, jadi maluan, ya, mau kemana malulah, salah kaki malu. Untuk konsekuensi itu tidak membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya sebentar saja. Ketika anak tidak mengikuti aturan, tahu konsekuensinya, oh iya salah, konsekuensinya harus begini. Nah, setelah itu ya sudah, artinya nggak terusan, itu konsekuensi. Terus untuk hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau di konsekuensi anak bisa menghargai disiplin. Terus hukuman paksaan, konsekuensi itu stimulus atau tanggapan.
Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus dalam hukuman malah bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan, itu hanya bersifat sementara atau time out. Nah, sekarang kita bisa lihat ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Coba. Menurut Bumi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi mungkin. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Oh, belum ada kesepakatan. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, mungkin ini seharian ya nggak boleh dilepas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, jadi konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman terakhir hukuman, konsekuensi. Ya, kita cek 1, 2, 3. Nah, yang pertama ternyata hukuman. Ya, anak disuruh nulis 100 kali, ternyata itu hukuman. Yang kedua juga hukuman. Kalau ini termasuk hukuman apa? Fisik atau psikis? Fisik ya, fisik. Ini juga hukuman fisik. Nah, ini konsekuensi menggantikan karena dia itu rela rugi ibaratnya karena berbuat salah dan harus menggantikan, ya konsekuensinya itu. Yang ini konsekuensi, ini hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Manusia melakukan suatu tindakan itu atas dasar kebutuhan dasar manusia. Di sini dibahas ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Kita tentunya bekerja seharian, motivasi dasar kebutuhannya itu dasarnya apa? Untuk bertahan hidup, mendapat uang untuk makan agar bisa hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini ada video, kita tonton dulu.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada diwawancara dalam salah satu kebutuhannya menyatakan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup kebutuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang petani yang menanam padi. Hanya dapat menuntut kebutuhan. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, melihara tanaman padi, beri pupuk dan air, kasih ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut dapat subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka mulai akan tumbuh dengan seimbang dan cepat. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami sakit, bosan, sedih, dan maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau malah bersalah. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang dia. Namun, mereka tidak tahu kalau ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu Ya, ini ya 5 kebutuhan dasar manusia, di mana agar bertahan itu penguasaan, merasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ya. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Di sini sebagai guru tentunya memiliki pemimpin dalam pembelajaran ini ada 5 posisinya. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah, ini boleh ya duduknya Di pos dulu. ini ya itu dulu. Yes, ya dulu. Berbunyi.
Power off. Bluetooth mode. Waiting for connection. Ya, sambil menunggu koneksi suara itu lanjut saja ya. Ya. Ini 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diet Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru akan
Ya, itu 5 posisi kontrol guru ya. Ternyata yang paling baik adalah ketika kita berposisi sebagai manajer. Nah, selanjutnya ini rinciannya video tadi, di mana ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, di mana posisi yang paling baik itu ketika kita bisa posisikan pada posisi manajer. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapannya ada 3 ketika kita melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang apa yang bisa kita lakukan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini bentuknya segitiga dikelilingi 3 sisi, di mana 3 poin: validasi tindakan yang salah, menanyakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ciri-cirinya apa? Yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, restitusi untuk menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, cara yang paling baik, dan fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini salah satu contoh restitusi yang saya buat ya, bisa menyimaknya. Ya, ini segitiga restitusi, di mana kasus ini ada yang pertama, percakapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, ada langkah yang kedua tadi validasi tindakan yang salah, ada contoh mengapa tidak selesai, alasannya apa. Nah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut yang kita sepakati bersama itu bagaimana tindakannya. Ya. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas, ini yang terakhir, dan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan suku, agama, negara, dan bangsa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam diri, seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan dari
pada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya. Prosedurnya ada beberapa ya ketika kita akan membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bersuara pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan dari murid, dari anggota-anggota sekolah. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Ya, misalnya anak menuliskan surah pendapat, ternyata kalimatnya negatif, kita jadikan kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Ya, contoh jangan berlari di kelas, berarti kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, yang keempat, tinjau kembali daftar surah pendapat kita sama murid-murid, tinjau kembali. Terus tinjau ulang keyakinan yang sudah kita buat, ditinjau lagi apakah semuanya sudah setuju. Setelah keyakinan semua telah dibuat, semua setuju, sudah ditinjau ulang. Nah, kelas keyakinan kelas tersebut bisa dilekatkan di titik kelas tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah, warga kelas. Contohnya itu ada ya, keyakinan kelas 1 dan keyakinan kelas 5. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, atau kelas 5 selalu bersikap positif dan lain-lain. Nah, di sini ada rencana tindakan aksi nyata saya, yaitu membuat keyakinan sebagai perwujudan budaya positif di SDN Pondok 2 dengan latar belakang visi kita agar bisa menerapkan disiplin positif dan bisa mewujudkan visi dari SD Pondok 2 tersebut. Tujuannya yang jelas agar bersama-sama semuanya bisa menerapkan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kalau ukurnya apa? Nanti di kelas-kelas itu ada poster keyakinan kelas yang dibuat. Ya, murid itu terlibat aktif pembelajaran dan bisa mengamalkan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Di mana ini tindakannya dilakukan menyusun modul, mendefinisikan budaya positif, melapor kepada kepala sekolah, menyusun rencana kerja, menyusun indikator, terus terdapat poster atau bagan tentang keyakinan kelas dan mengevaluasi. Dokumen yang saya butuhkan di sini ada dokumen dari kepala sekolah, guru, berkolaborasi dan membangun komunikasi di seluruh keluarga sekolah. Ya, ini dokumentasi saya ketika membuat keyakinan kelas di kelas 5. Ya, di sini saya membagikan ini ya, kertas surah pendapat dengan anak-anak menulis. Ya, terus dikumpulkan, saya pilih satu persatu mana yang sama, mana yang beda. Kalau sama dijadikan satu, dan kebanyakan kalimat-kalimat negatif di sini saya merubahnya bersama-sama menjadi kalimat positif, menulis satu persatu keyakinan kelas yang disetujui, dan ini ada 7 keyakinan kelas yang disetujui oleh anak-anak, di mana anak-anak menempel keyakinan tersebut pada pintu kelas agar dikerjakan bersama-sama dengan maksud pembelajaran jadi aman, nyaman, menyenangkan, dan membuat motivasi belajar meningkat. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan dari mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk Bapak Ibu guru semuanya, manfaat untuk diri sendiri, untuk kelasnya masing-masing, untuk sekolah kita, umumnya untuk pendidikan di Indonesia agar lebih maju dan bisa meraih generasi emas di tahun 2045. Tentunya dengan mempunyai murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, mangan kupat jangan santen. Wong akeh salah kula nyuwun agung pamunten ingkang kathah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamuddin. Saya merupakan rekan kerja dari Bapak Sod Haji SPD yang merupakan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Di sini saya ingin memberikan testimoni berkaitan dengan aksi nyata yang sudah dilakukan Bapak Sod Haji pada modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sod Haji yang sudah memberikan diseminasi budaya positif kepada kami semua di sini guru SD negeri Bawahnya 02. Saya jadi punya gambaran mengenai pelaksanaan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian saya juga jadi tahu tentang penerapan budaya positif yang sudah dilakukan Bapak Sod Haji di SD Negeri Bawahnya 02, sehingga itu bisa menginspirasi saya. Contohnya ketika Bapak Sod Haji membuat keyakinan kelas. Jadi sekarang saya sudah bisa membuat keyakinan kelas sendiri bersama dengan anak-anak di kelas saya, yaitu di kelas 5. Dan ternyata dengan membuat keyakinan kelas tersebut sangat bermanfaat. Jadi kelas lebih kondusif, jadi siswa dan guru jadi lebih mengerti apa yang memang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Kemudian penerapan disiplin budaya positif yang lain juga bisa menginspirasi saya dan teman-teman yang lain di SD Bawahnya 02. Tetap semangat untuk Pak Sod Haji ke depannya. Mudah-mudahan dengan program guru penggerak yang Bapak ikuti sekarang bisa menjadikan manfaat untuk Bapak secara khusus dan kepada kami semua di sini guru-guru SD Negeri Bawahnya 02. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran pelajaran pendidikan agama Islam, Pak Guru ingin meminta kita semua bersama-sama membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Coba, apa itu keyakinan kelas? Hasan? Oh, nggak tahu. Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama-sama kita semua warga di kelas agar pembelajaran di kelas itu berjalan dengan aman, nyaman, disiplin, dan juga menyenangkan, bersemangat. Ya, nanti Pak Guru meminta kalian siapkan kertas, sudah? Ya. Coba apa yang kamu inginkan ketika pembelajaran di kelas? Ya. Boleh zaman berisik, boleh tidak boleh nyontek, tidak boleh makan. Silakan tulis satu aja keinginan kamu biar kelasnya itu ketika pembelajaran menjadi aman, nyaman, menyenangkan. Silakan. Ya, silakan boleh ditulis. Nomor 1 itu jawabannya Ya, silakan boleh. Kalau misalnya habis tidak boleh nyampah atau apa, misalnya satu aja nggak apa-apa. Ya. Sudah? Sudah semuanya? Ya, kalau sudah, coba Zaki bisa dibaca. Kamu tulis apa? Tidak boleh berisik. Yang lain, Atika menulis apa coba? Menyontek saat pelajaran. Ya, semuanya udah tulis ya? Ya, kalau sudah kita bahas satu-satu. Coba dikumpulin sini. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi kalau konkret dari kulit manusia adalah
Pak Guru akan menggabungkan mana yang sama, mana yang enggak. Nanti kalau sama dijadikan satu. Ya. Banyak ya. Nih, kalian ada yang pertama, ayo kita bahas. Tidak boleh berisik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. Ini jangan berisik ketika pembelajaran. Dan terus ada juga jangan menyontek saat pelajaran, misalnya lagi ulangan atau lagi ngerjain tugas. Tidak boleh jalan-jalan atau keliling teman, berlarian. Dan satu lagi, tidak boleh makan saat pembelajaran. Nah, dari kalimat-kalimat ini berarti ada berapa? Ini yang sama. Terus ini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 4. Yang pertama, tidak boleh berisik. Yang kedua, tidak boleh jalan-jalan. Yang ketiga, tidak boleh makan. Yang keempat, jangan menyontek. Nah, dari 4 kalimat ini, ya, ini kan semuanya tidak boleh. Coba Pak Guru akan membuat kalimat ini dari kalimat negatif kita jadikan kalimat positif. Misalnya, tidak boleh berisik, tidak boleh, berarti kan itu negatif. Coba kalimat positifnya gimana? Berarti kita harus memperhatikan guru ketika pelajaran, betul. Nih, kita sepakati, setuju nggak? Yang pertama, memperhatikan guru ketika pelajaran. Selain memperhatikan apa lagi? Kalau nggak berisik, coba ada nggak? Nggak ada lagi? Setuju ini? Setuju ya? Ini jadi setuju. Berarti harus memperhatikan apa yang Pak Guru, Ibu Guru jelaskan. Yang kedua, jika pelajaran tidak boleh jalan-jalan. Kira-kira tidak boleh jalan-jalan. Berarti duduk dan apa kalau nggak jalan-jalan? Duduk dan duduk dengan sopan. Ya. Duduk dengan sopan. Ada lagi, coba. Tidak boleh jalan-jalan. Berarti sama ya? Dengan perhatian sama enggak? Enggak. Beda ya? Berarti duduk di tempat masing-masing, ya kan? Ya, misalnya tinggal udah di sini, udah duduk di tempat masing-masing.
Ya, terus 3. Tidak boleh makan saat pembelajaran dimulai. Ini nggak boleh makan. Ya, berarti kalimat positifnya apa? Coba kira-kira. Menjaga kebersihan kelas. Selain menjaga apa? Perhatikan selain menjaga, kalau habis pelajaran selesai diapakan? Dirapikan. Merapikan kembali tempat dan alat pembelajaran. Ya, ini tidak boleh makan. Kalau kira-kira kalau pelajaran makan itu tindakan baik apa enggak? Berarti kita harus bertindak apa? Sopan, bersikap, sopan dan santun. Ketika pelajaran, ya, nah ini jangan menyontek saat pelajaran. Kalau nyontek berarti tengok-tengok, ya kan? Berarti menjaga suasana kelas. Jangan menyontek saat pelajaran. Kita nggak boleh nyontek. Berarti menjaga suasana kelas. Apalagi kalau nggak nyontek berarti mandiri. Belajar dan mengerjakan tugas dengan mandiri. Ya, ada 7 yang kita sepakati. Coba kita baca bareng-bareng. 1. Memperhatikan. Ya, setuju? Terus semuanya ya. Ya. 2. Duduk di tempatnya masing-masing. Gak boleh pindah-pindah. Gak boleh ini dari sini. Kamu biasa. Setuju? Yang ketiga.
bersih, agar aman, agar sehat, nyaman. Yang keempat, ya habis pelajaran, buku-bukunya dirapikan, ya ditutup, dimasukkan kembali ke tasnya biar kelihatan bersih, rapi, sampah-sampahnya yang nyampak, yang bening. Setuju? Yang kelima, bersikap ya, bersikap sopan santun. Misalnya mau ke belakang, ya harus ya angkat tangan dulu. Bila Bapak Guru izin, nanti setelah dibolehkan silakan ke belakang. Ya, kalau mau tanya juga sama, harus bersikap sopan santun. Misalnya acungkan dulu tangannya. Terus 6, menjaga suasana kelas. Setuju? Biar apa? Nyaman, tenang. Ya. Yang ketujuh, belajar dan mengerjakan tugas dengan mandiri. Setuju? Ya, boleh nyontek semuanya. Ini ada 7 keyakinan kelas kita. Kita sepakati bersama. Sepakat? Setuju? Kalau sepakat setuju, Pak Guru minta tepuk tangannya bahwa tanda kita. Ya, terima kasih. Ada 7 kesepakatan keyakinan kelas 5 ketika belajar Pak Guru, dan mohon ini kita patuhi bersama-sama demi pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dan juga bersemangat. Terima kasih atas keyakinan, atas kesempatan kelasnya. Mulai minggu depan kita terapkan bersama-sama ketika pembelajaran. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Ramadhani dari kelas 5. Terima kasih Pak Sonaji telah membuat keyakinan kelas di kelas 5. Saya merasa senang dalam pembuatan keyakinan kelas. Saya bisa berpendapat, bekerja sama, berdiskusi bersama-sama dengan Pak Guru, dengan teman-teman. Dengan keyakinan kelas, semoga pembelajaran di kelas menjadi aman, nyaman, senang, dan lebih bersemangat dalam belajar. Saya siap menjalankan keyakinan kelas yang kita buat. Semangat Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.